di kelas di Kabupaten Oganilir gitu Pak ya. Terus lagi ada marching band, drum band. Saya ingat dulu waktu saya jadi ketua OSIS 2008 Pak ya. Saya juga pernah usul kita Intan Cup, sama kita terkendala lapangan, terkendala biaya, terkendala bagaimana sistem dan sebagainya. Dan menurut saya ini memang momentum yang sangat pas Pak yang dilaksanakan ini. Saat sekolah sudah membaik, siswa juga semakin banyak berprestasi. Dan mungkin mimpi Pak Jan terakhir itu drum marching band itu Pak? Iya, marching band itu. Jadi saya sudah percaya bahwa tim yang ada di sekolah ini, guru itu memang solid. Ya, Intan Cup itu kalau gurunya tidak solid, dengan siswanya tidak solid, itu tidak bisa terlaksana sukses seperti yang kemarin itu. Jadi sebetulnya tidak ada lagi yang meragukan. Dan pada saatnya nanti kalau saya pensiun, saya sudah yakin betul bahwa sekolah ini akan jalan. Ya, semoga ada estafetnya itu lebih baik Pak ya. Jadi kalau soal pemimpin itu kan barangkali bisa menyesuaikan diri nanti. Tapi yang penting itu kan bagaimana karakter sekolah ini. Dan kita yakin bahwa sekolah kita ini punya guru yang solid sekali dalam hal melaksanakan, semuanya bergerak. Itulah kelebihan dari kita itu sebetulnya, tim kita yang solid. Luar biasa solid itu. Terus rencana Pak Jon nih Pak, setelah pensiun otomatis pasti nih siswa-siswa SMK tuh mungkin akan datang ke sekolah, mungkin dan sebagainya Pak. Otomatis juga akan lemur Pak Jon. Ini rencana Pak Jon setelah pensiun ini dari SMK ini belum ada rencana ke depan Pak atau apa Pak? Apa? Saya sudah siap kalau saya purna bakti nanti. Saya kan memang hobinya berkebun. Berkebun Pak ya? Iya. Jadi saya sudah siapkan di sebelah rumah saya itu sudah saya siapkan beberapa bibit tanaman-tanaman yang memang sudah mulai langka, misalnya kok duku komring, kemudian ada beberapa tanaman lain yang sudah saya bibit. Saya ingin menghabiskan hidup saya dengan berkebun lah. Iya. Sambil barangkali nanti saya berharap kalau kebun itu sudah menghasilkan, ada yang alumni yang datang. Ya berkumpul lagi itu Pak. Pasti karena di kebun. SMK ini kan dari berdiri sampai itu kan posisinya jejak Pak Jon gitu Pak ya, dari sekitar 12 tahun itu otomatis alumni otomatis tahunya sama Pak Jon gitu Pak. Jadi nanti kalau misalnya kebun saya itu sudah jadi, sudah buah, saya berharap yang alumni makan buah bersama. Iya, mungkin ngumpul Pak, yang ngumpul ada di kebun, termasuk dia nanti kan barangkali ajak kawan-kawan dari Jakarta ke kebun saya nanti. Nah, jadi untuk alumni tetap menjaga silaturahmi dan setia dengan Pak Jon. Meskipun seperti itu, pasti alumni juga kangen gitu Pak. Karena kalau sekolah lain mungkin ada yang 3 tahun ganti. Mungkin karena Bapak sudah bagus ini bagaimana merancang dari awal sampai saat ini, otomatis kan siswa sudah paham nih Pak. Pasti juga banyak siswa yang dulunya kangen, mungkin sering kena masalah rambut, dipotong atau dimarahin Pak ya. Terkadang itu bagi kami itu karena sayang mungkin Pak ya, karena sayang dengan siswanya, supaya arah mengajar lebih baik gitu Pak ya. Iya, kadang-kadang kan memang terlihat keras itu ya. Tetapi seperti yang selalu saya sampaikan dengan Dian dulu kan, kalau sekolah ini keras, kemudian gurunya mungkin killer, nanti kamu akan ketemu dengan keras yang sebenarnya. Sehingga kamu sudah terlatih nanti bagaimana menghadapi yang keras-keras itu. Nah, itu kan jadi modal untuk itu selalu diingat tuh Pak, kata-kata itu. Terus ada lagi yang kata-kata Pak Jon itu, kalau kalian tanam sekarang, kalian punya anak nanti, punya ini, pas lewat SMK, tuh itu Bapak tuh. Jadi ada kebanggaan dengan alma mater itu kan. Kebetulan kalau lewat depan sekolah, nah tuh yang nanem itu Papa dulu. Ya itu mungkin daya ini sendiri sih Pak ya, daya ingat tersendiri. Harapannya juga sekolah ini kan semakin maju, semakin berkembang nantinya. Insya Allah. Nah terus ini Pak, pesan-pesan untuk alumni dan siswa SMK nih Pak. Kira-kira pesan Pak Jon sebelum nanti kan pasti ada acara perpisahan sebagai macam Pak. Mungkin untuk disampaikan yang jauh nih Pak, mungkin nanti yang nggak lihat nih Pak. Kira-kira pesan Pak Jon apa nih Pak, supaya untuk alumni dan siswa SMK nih Pak?
Jadi pesan saya untuk semua alumni agar tetap bersatu ya. Jadi jaga silaturahmi, kemudian bekerjalah dengan hati. Apapun seberat apapun pekerjaan itu lakukan dengan ikhlas. Nah, kalau pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah kita akan senang bekerja itu, sehingga pada akhirnya kita menjadi ikhlas. Itu yang paling penting. Jadi jangan setengah-setengah bekerja, cintai pekerjaan. Cintai pekerjaan. Begitu kalian mencintai pekerjaan, insya Allah kalian akan merasa nyaman. Kemudian jaga silaturahmi, jangan lupa bersyukur kepada Khalik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalian akan merasakan bagaimana bahagianya hidup di dunia ini. Itu saja. Rekan-rekan alumni, kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan alumni nih. Rekan alumni dan siswa yang sudah komen di fanspage Facebooknya SMK Negeri 1 Indra Selatan. Kita mulai nih Pak, dari Yopi Mahendra, nah Facebooknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yopi Mahendra, alumni tahun 2018. Yang ingin saya tanyakan, apa saja kegagalan dan kesuksesan terbesar bagi Bapak selama mengatasinya sebagai kepala sekolah nih Pak di SMK Negeri 1 Indra Selatan nih Pak? Kalau kegagalan itu memang kan relatif selalu ada di samping keberhasilan. Nah, kadang-kadang kita ini kan yang paling sering membuat kita prihatin itu kan perilaku. Perilaku ya. Jadi ada anak-anak siswa kita itu kan yang ikut-ikutan melakukan kegiatan yang tidak penting. Nah, ini kami merasa sangat tidak nyaman ini. Inilah yang saya sebut kegagalan. Ya. Jadi kalau yang secara signifikan itu boleh dibilang tidak ada lah. Nah, tapi kadang-kadang kalau itu menyangkut perilaku. Inilah yang buat berarti lebih ke arah melihat siswa itu tidak berhasil itu merasa gagal itu Pak ya. Sikap itu. Dan ini kan memang bagian yang paling sulit dari mendidik itu. Kalau membuat siswa pinter itu jauh lebih mudah dibanding dengan lebih baik Pak ya. Iya, berperilaku, bersikap baik itu. Itulah yang disebut attitude itu. Jadi membentuk karakter itu yang kalau menjadikan pinter itu jauh lebih mudah daripada membentuk karakter. Nah, jadi kegagalannya itu ya di karakter inilah. Jadi anak-anak itu kadang-kadang sudah pinter tapi perilakunya ya macam-macam lah. Sebenarnya ini juga yang menurut saya yang beda sama Pak Jon ini Pak. Pak Jon itu lebih ke arah bagaimana siswa itu kegagalan itu, kesuksesan Pak Jon itu bagaimana siswa itu karakternya menjadi lebih baik gitu ya. Di masyarakat, untuk di lingkungannya, di perumahannya juga. Iya, nah dan ini kan sudah dibuktikan dengan tren sekarang ini kan pendidikan itu lebih mengutamakan karakter. Iya, karakter. Jadi tidak apa anak itu tidak terlalu pintar, tapi karakternya baik. Dibanding dia pintar tapi karakternya jelek, Pak. Jelek. Kalau dari segi kesuksesan terbesar nih Pak, selama menjabat kepala sekolah misalnya Pak, apa prestasi menurut Pak Jon yang paling menurut Pak Jon membanggakan atau untuk sekolah membanggakan untuk Pak Jon juga nih Pak? Yang pertama, kita sebagai sekolah katakanlah di pinggiran desa ya, itu kan bisa menyetarakan diri dengan sekolah yang ada di kota-kota seperti di Palembang misalnya. Itu kan ada SMK 2 yang terkenal itu, ada SMK 1. Tiap kali kita melakukan kegiatan bersama, kita menjadi setara dengan mereka itu. Ya. Jadi kalau misalnya di LKS, SMK kita sering kali diminta untuk misalnya menjadi IO. Jadi kita yang mengatur acara itu. Dan ini kan sesuatu yang membanggakan. Di sekolah di notabene di Palembang itu yang sudah lama kan kita ikut ambil bagian dari situ. Kemudian satu lagi untuk jurusan program keahlian listrik. Itu kan kita sejak dari tahun 2017 sampai sekarang kita mewakili provinsi untuk ke tingkat nasional. Tapi memang untuk menang di tingkat nasional kelihatannya kita masih perlu waktu. Tapi setidaknya kita tuh sudah ada persaingan, sudah tahu bagaimana pasar di teknologi yang dipakai.
Inilah yang sangat membanggakan. Kemudian kita tadi sudah punya LSPP 1 dan ini tidak semua sekolah yang punya. Itu sangat sulit. Dan ini sangat membanggakan dan sangat membantu alumni kita dalam hal nanti merebut peluang kerja. Dan ada beberapa anak kita juga yang sudah magang ke Jepang, Thailand kemarin Pak juga. Iya, ke Thailand, dan itu memang seleksinya luar biasa. Jadi untuk Sumatera Selatan ini kan ada 3, 2 dari SMK 2, satunya ya dari kita. Dari kita. Benar Pak. Berarti kita tuh walaupun kadang saya pikir juga kadang walaupun kita di desa memang daya saing teknologi, sikap kita tidak kalah jauh dengan daerah-daerah, maksudnya daerah kota yang berkembang gitu Pak. Jadi kita menyetarakan diri dengan sekolah-sekolah yang sudah maju di Palembang itu. Iya. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan kedua nih Pak. Dari Facebooknya Liana Nengki Jabers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana dari angkatan 2016 nih Pak, RPL. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membangkitkan diri sendiri pada saat berada di titik terendah nih Pak? Maksudnya ketika Pak Jun, mungkin Pak Jun kan sebelum jadi kepala sekolah, jadi guru, terus tetap semangat, akhirnya diberi kepercayaan nih Pak, jadi kepala sekolah nih Pak. Jadi semangatnya Pak dari dulu nih Pak. Iya, latar belakang saya sebelum ke SMK ini kan adalah kepala sekolah SMP. Jadi selama 7 tahun saya di SMP. Kemudian pertama kali saya diangkat sebagai pegawai negeri itu di SMA. Jadi basis untuk SMK itu sebetulnya tidak ada. Jadi begitu pertama saya diminta untuk jadi kepala SMK itu kan kegalauan saya itu kan mengukur kemampuan saya dengan mengelola pekerjaan yang sebelumnya tidak saya kuasai. Nah ternyata kebetulan, alhamdulillah di samping saya ini kan banyak orang-orang hebat. Belajar Pak ya. Saya belajar. Jadi intinya itu pada saat kita merasa pada titik terendah adalah membuka diri, mau belajar dengan siapapun, tidak peduli orang itu lebih muda dari kita, lebih susah dari kita, karena yang kita butuhkan itu adalah ilmu yang tidak kita punya. Nah, manakala ilmu-ilmu ini sudah berkumpul dengan kita, maka kita dapat berjalan mengerjakan tugas itu dengan baik. Nah, jadi yang paling penting itu itulah mau membuka diri, belajar dengan siapa saja. Jadi jangan pilih-pilih kalau belajar, udah enak belajar dengan itu kan dia lebih muda dari kita. Iya. Itulah kiatnya. Itu kiatnya Pak ya. Jadi yang ketiga nih Pak, dari Harry, angkatan 6 SMK, jurusan RPL. Yang ingin ditanyakan, momen apa saja yang tak terlupakan nih Pak selama di SMK? Jadi momen-momen apa saja nih Pak? Misalnya momen yang paling bahagia atau membahagiakan di SMK itu seperti apa Pak momennya? Momen yang paling membahagiakan itu kan pertama kali kita ikut LKS. Nah, kita kan pada saat itu memang serba kekurangan, tidak percaya diri. Nah, kemudian dengan semangat yang dimotivasikan oleh beberapa guru, Pak kita harus ikut. Akhirnya kita ikut dengan segala keterbatasan itu, dan hasilnya memang kita memang tidak juara 1 waktu itu, juara 2. Ya, itu zamannya Pak Dido itu. Iya, zaman Pak Dido dengan Dian kan. Nah inilah yang membuat saya belajar bahwa keberanian itu penting. Keberanian penting, kemudian kerja keras, kerja ekstra. Karena pada waktu itu kan kita baru punya kelas 2. Kelas 2 ya. Jadi ada beberapa materi yang belum dipelajari yang akan dilombakan di dalam LKS itu. Dan ini kita lakukan lebih awal kepada anak. Sehingga pada waktu itu kita mendapat juara 2 provinsi. Nah, inilah yang paling berkesan. Jadi anak-anak kita yang selama ini itu ada di dusun, itu bisa menang di kota itu kan, wow. Bisa merasakan bagaimana atmosfer pendidikan, maksudnya persaingan di luar itu seperti apa itu Pak ya? Yang awalnya kan kita, tidak mungkin lah bisa ngalahkan ini. Kalau kita secara mikir, mungkin kita tuh layak nggak sih? Kalau kita lihat, ternyata kita tuh sudah bersaing. Nah inilah yang paling berkesan itu kan, kemudian kita jadikan modal semangat untuk semua guru dan
siswa yang ada di sini bahwa sebetulnya inilah makna SMK bisa itu. SMK ya. bisa itu. Iya sih Pak. Mungkin itu Pak. Saya juga mewakili dari alumni SMK. Sebenarnya juga terima kasih banyak itu Pak atas didikannya selama ini, atas bimbingannya. Karena setelah dilihat teman-teman sudah banyak yang berhasil. Mungkin ada yang nggak sempat ketemu Pak John, Pak. Ada ketemu Pak John. Jadi saya juga mewakili bahwasanya kami alumni sangat bangga menjadi bagian dari SMK. Setiap ada acara SMK tuh kami selalu antusias. Makanya alumni-alumni itu datang itu Pak. Karena kami merasa kami tuh terdidik dengan baik Pak di SMK. Dan merasa bangga juga menjadi bagian dari SMK. Jadi ketika ada siswa SMK prestasi atau SMK ini ada pengembangan yang baik, maka kami akan bangga itu Pak. Dan suatu saat mungkin alumni-alumni sudah besar nantinya bisa memberikan donasinya atau misalnya memberikan kontribusinya untuk sekolah ini ke depannya sih Pak. Iya, harapan kita seperti itu. Jadi itu juga kan yang selalu Pak John sampaikan, kalau nanti kamu sudah berhasil, ingat ya sama sekolah ini. Benar sekali Pak. Iya. Karena kebutuhan sekolah ini kan akan semakin banyak dan berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi terima kasih kepada semua alumni. Alhamdulillah kalian harus tetap bersatu, jaga silaturahmi, persatuan. Itulah yang membuat kita besar dan kuat. Iya, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak John Heri. Mungkin nanti setelah ini atau next Navin mungkin kalau ada request nanti, mungkin Pak John ketika kita main ke kebunnya Pak John mungkin nanti Pak ya, kita akan record lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.